Hantu adalah suatu roh dari orang yang sudah meninggal. Namun, pada beberapa agama dan adat istiadat mengatakan bahwa hantu adalah iblis atau setan yang menyerupai makhluk jahat untuk mengganggu dan menakuti manusia. Oke, kalau begitu intronya sudah cukup. Langsung saja, tanpa bacot basa-basi, di posisi pertama ada hantu Hanako. Hantu Hanako merupakan cerita hantu dari Jepang. Ia adalah suatu sosok gadis yang memiliki rambut pendek, memakai rok merah dan juga baju putih yang ada bercak-bercak darah. Hanako biasanya menghuni di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Cerita ini membuat banyak siswa yang percaya. Mereka seringkali mencoba memanggil Hanako yang ada di bilik toilet nomor 3 di lantai 3. Ketika mereka memanggil Hanako, maka hantu Hanako akan menjawab, "Ya, aku ada di dalam." Kabarnya Hanako tidak hanya ada di satu sekolah saja. Ia bisa saja ada di tiap sekolah. Namun tinggalnya tetap sama, yaitu di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Bahkan perilakunya di tiap sekolah juga berbeda-beda. Suatu legenda mengatakan bahwa Hanako yang bergentayangan selama ini karena ia salah satu siswa yang sering dibully dan memutuskan untuk bunuh diri dengan gantung diri di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Rumor lainnya di wilayah Fukushima mengatakan bahwa Hanako merupakan siswi yang terjatuh dari jendela perpustakaan. Lalu roh jahatnya menetap di toilet sekolah. Siswa yang ada di Jepang pun percaya dengan mitos ini. Bahkan mereka semua menjadikannya taruhan untuk siswa baru agar masuk ke dalam toilet yang dihuni oleh Hanako untuk menakuti mereka. Di posisi nomor 2 ada hantu Mainak Prakanong. Hantu terseram selanjutnya adalah Mainak Prakanong, atau bisa saja disebut sebagai Mainak. Adalah hantu yang berasal dari Thailand. Legenda ini sangat terkenal di Thailand. Bahkan Mainak termasuk dalam hantu terseram di dunia. Legenda ini bermula dari seorang perempuan bernama Nak yang menikah dengan laki-laki yang bekerja sebagai militer bernama Mak. Mereka berkeluarga dan tinggal di daerah Prakanong, Bangkok. Daerah tersebut dekat dengan salah satu kuil bernama Wat Mahabut. Singkat cerita, suaminya harus meninggalkan Nak sendiri yang sedang hamil karena tugasnya sebagai tentara. Namun, saat menanti suaminya pulang, Nak meninggal dalam keadaan masih mengandung bayi di perutnya. Menurut kepercayaan warga Thailand bahwa seorang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil, maka arwahnya tidak akan tenang dan dapat mengganggu warga sekitar. Arwah dari orang yang meninggal saat hamil disebut dengan Pi Tai Hong Tong Klom dalam bahasa Thailand. Meninggalnya Nak tidak diketahui oleh suaminya, hingga suaminya pulang ke rumah dan menemui istri dan juga anaknya yang terlihat baik-baik saja. Kehidupan normal dijalani oleh Mak dan Nak meski Mak sudah diperingatkan tetangganya kalau istrinya sudah meninggal. Namun dia tidak percaya. Namun lambat laun Mak merasa ada yang janggal dengan istrinya. Dan Mak pun merasa aneh dengan kelakuan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Mak menyadari bahwa yang selama ini bersamanya adalah hantu, bukanlah istrinya yang sebenarnya. Setelah itu seorang biksu membantu Mak untuk memasukkan arwah tersebut ke dalam kendi dan membuangnya di sungai agar tidak ada lagi masyarakat yang terganggu karena arwah yang gentayangan tersebut. Di posisi selanjutnya ada hantu La Llorona. Hantu ini memiliki arti wanita menangis. Hantu ini merupakan hantu terseram dari Amerika Latin. Kerap menangis di pinggir danau yang sedang mencari anaknya. Menurut beberapa orang yang pernah melihat, dia kerap menampakkan diri di depan orang-orang yang sedang melintas di area danau. Hal ini dilakukannya untuk membalaskan dendamnya. Hantu ini menggunakan gaun panjang berwarna putih, tatapannya kosong, serta memiliki kuku jari yang panjang dan siap menerkam korbannya. Awal dari kisah La Llorona ini adalah bermula dari seorang wanita bernama Maria yang sudah berkeluarga, memiliki suami dan 2 orang anak. Keluarganya sangat normal dan terlihat seperti keluarga bahagia. Namun, lambat laun suaminya mulai jarang pulang ke rumah dan ternyata suaminya selama ini berselingkuh. Maria tentu saja membenci suaminya karena telah mengkhianatinya. Kemudian pada saat sore hari berada di pinggir sungai bersama suami dan anaknya, Maria dengan emosi yang tidak tertahankan, dengan perasaan benci, ia menenggelamkan kedua anaknya ke dalam sungai tersebut.
Ia juga membenci anaknya karena emosi yang tidak terbendung karena perlakuan suaminya. Namun setelahnya ia menyesal karena membunuh kedua anaknya. Oleh karena itu ia juga menenggelamkan diri ke dalam sungai sebagai rasa penyesalan karena membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi itu anaknya sendiri. Lalu ia menjadi arwah yang bergentayangan di pinggir sungai. Dia tidak hanya mengganggu orang-orang dewasa yang lewat, ia juga menculik dan membunuh anak kecil yang dikiranya mirip dengan anaknya dulu. Bagi anak-anak yang mendengar Maria dan bertemu dengannya, maka dipastikan akan mati. Di posisi terakhir, hantu dari negeri sendiri, pocong. Hantu pocong merupakan hantu terseram yang memiliki wujud seperti guling. Namun pocong adalah seorang yang telah meninggal, tapi arwahnya terperangkap di dalam kain kafan saat sudah dikuburkan. Di negara Malaysia, pocong memiliki sebutan lain, yaitu hantu bungkus, karena bentuknya dibungkus dengan kain kafan. Orang yang sudah meninggal jiwanya akan menetap di bumi selama 40 hari. Namun jika tali kain kafan yang ada di kepala tidak dilepas ketika menguburkan mayat dalam 40 hari, maka mayat akan keluar dari kubur yang berbentuk asap yang lama-lama berubah mewujud menjadi pocong. Begitulah legendanya. Pocong ini menghantui keluarganya yang belum melepas tali pocong yang ada di kepalanya. Ia mendatangi keluarganya karena ingin meminta tolong agar talinya dilepaskan. Pocong yang sebenarnya adalah mukanya tidak terlihat, yaitu karena kain ikatan tali kain kafan yang belum dibuka. Jika kalian melihat pocong dengan berbagai wajah yang mereka tampilkan, maka kemungkinan besar itu adalah jin atau iblis yang menyerupai seperti pocong dengan melebih-lebihkan penampilannya agar terlihat lebih seram. Begitulah dari sumber yang bisa dipercaya. Oke juragan, sampai jumpa lagi di